Ya, menakar kekuatan militer Indonesia menjadi tema fact check kita di siang hari ini. Benarkah memang militer kita lemah seperti yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto? Ada rekan saya Eko Frimandani akan mengulasnya dalam segmen fact check berikut ini. Eko, silakan. Ya, terima kasih Wahyu. Benar sekali, pasca debat keempat yang berlangsung pada Sabtu malam kemarin, isu kekuatan militer kita masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Mari kita cek faktanya berikut ini. Benarkah militer kita lemah dengan negara lain? Fakta pertama yang kami rangkum dari laman situs globalfirepower.com yang menyatakan Indonesia masih menempati urutan ke-15 dari 136 negara di dunia. Ini berarti Indonesia menempati posisi pertama di Asia Tenggara atau dalam kata lain nomor 8 di benua Asia. Hal ini juga memang ada penurunan tingkat, yakni sebelumnya pada tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-14. Namun pada tahun ini menurun dikarenakan Iran sudah mengambil posisi di urutan ke-14 dikarenakan sebelumnya di urutan ke-21. Kita melihat apa yang membuat sebuah negara berhak menempati posisi tersebut. Ada beberapa variabel yang menyatakan sebuah negara berhak untuk menempati posisi tersebut. Dari situs laman yang sama, ada 50 variabel untuk menyatakan sebuah negara pantas untuk dikatakan sebagai negara terkuat di dunia. Indonesia sendiri jika mengacu kepada jumlah ada baik itu prajurit dan juga alutsista dan juga anggaran, Indonesia saat ini memiliki 800.000 prajurit aktif. Hal ini memang menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni sudah mencapai 900.000. Namun dikarenakan adanya masa pensiun dan juga pengunduran diri atau pemberhentian, saat ini tersisa 800.000. Kemudian juga dari sisi kendaraan lapis baja, Indonesia memiliki 1.300 kendaraan lapis baja yang saat ini bisa digunakan untuk mengantisipasi keamanan Indonesia. Kemudian juga dari sisi pesawat, Indonesia memiliki 451 pesawat. Dan juga dari sisi lainnya, dari 200 kapal, Indonesia juga memiliki 221 kapal perang, kemudian juga memiliki 5 kapal selam. Tentu saja ini bisa menjadi modal Indonesia untuk menghadapi serangan dari luar. Tapi pertanyaannya Wahyu, sudah cukupkah pertahanan ini? Kita bandingkan dengan negara tetangga, yakni seperti Thailand sebut saja. Di Thailand sendiri dengan negara yang kecil dibandingkan Indonesia, yakni dari Sabang hingga ke Merauke, Thailand memiliki kekuatan udara yakni 568 pesawat tempur. Sementara Indonesia hanya memiliki 451. Tentu saja ini menjadi PR tersendiri bagi pemerintah bagaimana senantinya untuk bisa mengalokasikan dana untuk penambahan jumlah alutsista kita. Kita melihat bagaimana sebenarnya anggaran untuk pertahanan kita. Dari anggaran 5 kementerian, Kementerian Pertahanan masuk dengan alokasi anggaran terbesar kedua setelah Kementerian PUPR, yakni jumlahnya 1,84 triliun rupiah. Jumlah ini kalau kita kategorikan meningkat 0,74% dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya 100,76%. Atau dengan kata lain, ini merupakan 5% dari APBN kita atau 0,3% dari produk domestik bruto kita. Jika dibandingkan sejajar dengan Singapura, tentu saja Singapura memiliki 30% dari anggaran APBN-nya atau 3% alokasi anggaran pertahanan dari produk domestik brutonya. Pertanyaannya lagi, setiap negara tentu memiliki alokasi dan juga skala prioritas anggaran. Untuk Indonesia saat ini memang sejauh ini belum ada atau tidak ada perang. Namun tentu saja pemerintah saat ini lebih fokus untuk memfokuskan anggaran kepada pembangunan. Kemudian juga melihat dengan adanya anggaran ini, pemerintahan Jokowi pun berjanji akan terus meningkatkan alokasi anggaran. Pertanyaannya lagi, dengan alokasi anggaran yang ada saat ini, apakah Indonesia, Angkatan Bersenjata Indonesia tidak bisa unjuk gigi di kancah internasional? Mari kita lihat beberapa fakta yang menyatakan prestasi militer Indonesia di kancah internasional. Poin pertama adalah Indonesia secara berturut-turut selalu menjadi juara umum lomba menembak tingkat internasional. Ini ada 20 negara dari Asia Pasifik mengikuti lomba menembak yang diselenggarakan di Australia. Faktanya adalah Indonesia selalu menjadi juara umum sejak diadakannya lomba menembak ini sejak tahun 2008 lalu. Bahkan Inggris, Amerika hingga Australia pun bertekuk lutut kepada penembak Indonesia dan menyatakan Indonesia raja menembak dunia.
Poin yang kedua adalah Kopassus. Discovery Channel pada tahun 2008 pernah menyatakan Indonesia, tim Kopassus kita masuk ke jajaran 3 tim elit dunia. Salah satu poinnya adalah setelah SAS di Inggris dan juga Mossad di Israel. Ini juga menjadi pertimbangan negara lain betapa Kopassus dianggap disegani oleh masyarakat internasional. Terutama juga ada beredar bagaimana latihan Kopassus kita yang merayap di dalam lumpur dan juga ditembaki dengan peluru tajam. Itu membuat semakin segan negara lain. Kemudian juga beberapa prestasi lain adalah Indonesia setelah bergabung di PBB dan menjadi garda terdepan misi perdamaian di PBB. Indonesia setelah bergabung sudah mengalami atau ikut dalam 70 misi PBB. Misi yang pertama dilakukan adalah pada tahun 1957. Saat itu Indonesia pertama kali menjadi garda perdamaian menjaga perbatasan di Mesir. Kemudian juga selain menjaga keamanan, Indonesia juga di sini juga membawa sebagai duta pariwisata untuk negaranya. Sekaligus juga memberikan pengajaran kepada masyarakat yang ditempati mereka. Kemudian poin lain adalah pembebasan Sandra Woyla. Pembebasan Sandra Woyla yang terjadi pada tahun 1981 ini menjadi sorotan dunia karena saat itu Kopassus kita bisa menghasilkan pembebasan teroris hanya dalam waktu 3 menit maksud kami. Ini merupakan catatan tersendiri bagaimana saat itu Garuda Indonesia dari Jakarta menuju Medan dibajak oleh teroris dan hanya bisa dibebaskan 3 menit saja. Kemudian poin prestasi lain adalah bisa menangkap 3.000 gerilyawan Kongo dengan 30 pasukan. Tentu ini menjadi catatan sendiri bagaimana kehebatan diplomasi sekaligus juga teknik yang dilakukan oleh TNI kita. Kemudian melihat dengan fakta dan juga prestasi yang dimiliki oleh kita, TNI kita, tentu saja kita belum bisa berbangga diri. Karena faktanya ada ancaman yang lebih nyata hingga saat ini, yakni adalah ancaman perang cyber sekaligus juga ancaman perang dagang. Dari data yang kami peroleh, ada Indonesia memasuki tempat kelima yang menjadi ancaman serang cyber terbesar di dunia. Dari tahun ini ada 2,23% jumlah serangan ke Indonesia. Ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 1,67%. Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti adalah bagaimana situs-situs keamanan yang menjadi bahan vital di Indonesia seperti Seskap, KPAI, KPU Yogyakarta, situs Lemhanas, sekaligus juga Kemenkominfo sendiri pernah diretas. Apalagi kita menyambut tahun pemilu, tentu saja basis data KPU perlu diwaspadai. Kemudian pertanyaannya juga Presiden Rusia Vladimir Putin pernah mengingatkan jika artificial intelligence atau kecerdasan buatan nantinya bisa menguasai dunia. Tentu saja Pindad selaku PT Plat Merah juga bisa mengantisipasi dengan membuat sejumlah perusahaan dengan juga alutsista tanpa menggunakan awak seperti pesawat tanpa awak dan juga kapal tanpa awak. Dan yang terpenting adalah keamanan suatu negara bukan hanya di tangan TNI dan juga Polri, tapi keamanan suatu negara berada di tengah masyarakatnya. Begitu juga di saat negara lain tengah berlomba-lomba, tengah menuju bulan, kita masih saja ribut karena beda pilihan. Persatuan dan keamanan ada di tangan kita. Demikian Wahyu. Ya, penutup yang sangat apik dari Eko Freeman-Andani. Saya ingin tambahkan satu hal, Eko, mungkin beberapa waktu lalu saya sempat berkenalan dan sekarang cukup dekat begitu dengan seorang tentara pasukan khusus di Cyprus, Mayor, yang mengatakan bahwa ketika saya berkenalan dari Indonesia, dia mengatakan, oh yang tentara Anda memakan ular ya dengan mentah-mentah. Gitu. Jadi memang kita sangat dihargai di dunia internasional.